Perkenalkan, nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104168799. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Di video saya kali ini, saya akan membacakan materi tentang pengertian ekspor dan impor berdasarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SE, MM. Pengertian ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Jadi secara sederhana, ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Pengertian eksportir. Eksportir adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum dengan melakukan kegiatan ekspor. Jika kegiatan ekspor dilakukan dalam skala yang cukup besar, maka proses pengiriman tersebut akan melibatkan bea cukai yang berperan sebagai pengawas lalu lintas pada suatu negara. Seluruh barang yang hendak diekspor akan selalu mempunyai ketentuan sendiri tergantung dari jenis barang tersebut. Tidak semua masyarakat atau individu mampu melakukan ekspor karena mereka harus mengikuti beberapa prosedur yang harus diikuti. Namun, sebenarnya prosedur dalam melakukan ekspor lebih mudah daripada melakukan impor, karena prosedur impor memiliki banyak peraturan, khususnya dalam hal pajak. Tapi dalam melakukan ekspor, hanya beberapa produk saja yang dikenakan pajak ekspor, yaitu ekspor kayu, rotan, dan crude palm oil. Tujuan manfaat ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dari dalam negeri, sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. Meningkatkan permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada perkembangan industri dalam suatu negara, sehingga hal tersebut akan mampu melahirkan suatu iklim usaha yang bersaing dalam pasar internasional dan juga akan lebih terlatih dalam persaingan yang ketat jika melakukan perdagangan internasional. Kedua, mengendalikan harga produk. Kegiatan ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu memanfaatkan overkapasitas pada suatu produk, sehingga negara tersebut akan mampu menyediakan atau mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Kenapa? Karena saat itu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk dalam negeri tersebut akan memiliki harga yang lebih murah. Untuk itu, negara harus melakukan ekspor ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut agar negara mampu mengendalikan harga di pasar. Yang ketiga, menambah devisa negara. Aktivitas ekspor pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka peluang pasar baru di luar negeri supaya menumbuhkan investasi, perluasan pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. Komoditas ekspor Indonesia. Setidaknya ada 5 komoditas ekspor yang ada di negara Indonesia. Yang paling besar yang dimiliki Indonesia yaitu adalah pertama, komoditas karet. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil karet yang terbesar di dunia. Kedua, untuk itu jangan heran jika karet dijadikan sebagai suatu komoditas terbesar di Indonesia. Produk karet Indonesia banyak dikirim ke beberapa negara maju seperti Jepang, Cina, dan Amerika. Yang kedua, produk tekstil. Banyaknya jumlah industri tekstil di Indonesia berhasil meningkatkan devisa dalam negeri. Yang ketiga ialah kelapa sawit. Adalah produk yang biasa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan sabun, minyak goreng, mentega, dan beberapa produk kecantikan. Sebagian besarnya akan diekspor berupa minyak, inti sawit palm kernel oil, dan minyak sawit. Biasanya Indonesia akan mengirim kelapa sawit dalam jumlah besar ke negara India, Pakistan, hingga Cina. Yang keempat, produk hasil hutan. Indonesia adalah suatu negara tropis yang mempunyai banyak sekali hutan, sehingga industri kayu di Indonesia memiliki prospek perkembangan yang bagus. Beberapa hasil hutan dikirim ke luar negeri adalah pulp, kertas, dan kayu. Yang kelima ialah kakao. Perlu Anda ketahui bahwa Indonesia adalah negara penghasil biji kakao ketiga paling banyak di dunia. Nantinya biji kakao ini akan diolah menjadi coklat atau makanan lain. Produk biji kakao yang akan dikirim ke luar negeri ini adalah produk yang memenuhi standar nasional Indonesia.
Selanjutnya, beralih ke pengertian impor. Impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Sebagai contoh, Indonesia tidak mempunyai produk gandum sehingga agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, maka Indonesia harus mendatangkan produk gandum dari negara lain yang mampu menghasilkan gandum. Aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar ini membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak pada setiap produk impor ke masing-masing importernya. Hal tersebut menyebabkan produk barang impor mempunyai harga yang lebih mahal karena di dalamnya telah dibebankan biaya pajak yang harus dibayar oleh konsumen. Untuk itu, tidak heran jika barang impor memiliki harga yang cenderung lebih mahal daripada produk lokal. Namun, tidak semua produk bisa atau boleh masuk sebagai barang impor. Pihak Direktorat Bea Cukai mempunyai peraturan yang memperbolehkan dan melarang barang impor, seperti hewan, obat-obatan, terlarang senjata api, serta seluruh benda yang memiliki unsur pornografi. Tujuan dan manfaat impor, seperti yang sudah dibahas di atas, kegiatan impor memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan ekspor dan impor ini adalah salah satu bentuk dari komunikasi dan kerjasama pada tiap negara. Paling tidak ada satu hal yang harus membuat negara tersebut membangun hubungan baik dengan negara lain untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, tujuan lain dari adanya aktivitas impor ini adalah meningkatkan neraca pembayaran serta mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain. Untuk manfaatnya sendiri, kegiatan impor akan meningkatkan potensi pada suatu negara dalam mendapatkan bahan baku, barang serta jasa pada suatu jenis produk tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak mampu diproduksi di dalam negerinya, sehingga hal tersebut akan mampu mendukung stabilitas negara secara tidak langsung. Komoditi ekspor dan impor. Komoditi adalah suatu produk, barang, dan jasa yang mempunyai kebutuhan pembeli. Jenis komoditi yang hendak diekspor pada suatu negara harus memiliki keunggulan maupun kelebihannya sendiri. Namun, setidaknya terdapat 3 faktor yang mampu mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditi, yakni faktor teknologi, alam, dan biaya produksi. Yang pertama ialah faktor alam. Kondisi geografis pada suatu negeri adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keunggulan pada suatu komoditas. Seperti di Indonesia yang memiliki iklim tropis sehingga banyak pohon karet yang mampu tumbuh subur. Yang kedua, faktor biaya produksi. Selain faktor alam, biaya produksi juga turut mempengaruhi keunggulan atas suatu komoditi. Pengaruh suatu harga barang bisa dipengaruhi oleh pengeluaran biaya produksi yang rendah. Semakin murah suatu harga bisa ditentukan dari semakin rendahnya suatu biaya produksi. Yang ketiga, faktor teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembuatan suatu komoditi akan berpengaruh besar pada kualitas produk. Jadi, keunggulan suatu produk komoditi juga bisa ditentukan dari semakin majunya teknologi yang digunakan. Sekian penjelasan saya mengenai materi pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.